Halo, jumpa lagi dengan Waun Katamsi di Overtune Music and Vocal Course. Tingkatkan kreatifmu di sini. Kali ini saya akan membahas tentang tiga kategori seorang vokalis ya. Jadi saya berbicara di sini perbedaan ada tiga ya perbedaannya. Jadi ada yang vokalis ini yang pertama ini cocoknya atau karakternya emang cocoknya di seorang entertain. Keduanya seorang vokalis yang emang karakternya untuk jadi festivalis. Ketiga adalah seorang yang benar-benar punya karakter dari suaranya, dari vokalnya, yaitu untuk ke recording. Jadi tiga jenis ya untuk penyanyi ini. Jadi seorang vokalis gak bisa memaksakan kalau kita pengen karakter untuk rekaman ini, tapi kita asalnya dari seorang entertainer. Jadi seorang entertainer biasanya dia lebih condong mengikuti cover-cover lagu-lagu banyak jenis lagu atau banyak jenis genre. Yang otomatis dia bakal mengikuti karakter si lagu tersebut dari genre soul, dari genre jazz, R&B, pop atau dan lain-lainnya. Jadi tidak bisa dia punya karakter, sedangkan karakter untuk seorang recording itu butuh karakter yang benar-benar jadilah dia, jadilah saya, jadilah dia, gitu. Jadilah saya seorang vokalis yang punya ciri khas begini. Seorang entertainer biasanya terpengaruh ya itu antara dua jenis vokal ya, jenis vokalis, jenis penyanyi. Jadi untuk seorang entertain hati-hati kalau pengen jadi recording ini biasanya terbawa. Makanya kalau untuk pengen jadi recording lebih baik saudara-saudara rekan-rekan Overtune lebih konsen di latihan bahwa saya punya karakternya diasah. Karakter bisa dibentuk. Karakter bisa dibentuk, karakter bisa dipertahankan, dan karakter tidak boleh terganggu dengan hal lain kecuali teknis ya. Secara teknik boleh belajar dari manapun. Oke, yang ketiga adalah seorang vokalis yang benar-benar untuk festival. Jadi festival ini berbedanya dengan bukan mengesampingkan recording tidak penyanyi recording atau penyanyi entertain tidak punya teknis. Wajib semua punya teknis untuk nyanyi. Tapi untuk festival ini lebih dispesifikasikan, lebih spesial untuk dia lebih menguasai beberapa teknik yang benar-benar untuk festival. Itu perbedaannya. Dan cara bernyanyi juga pasti lain dengan seorang entertain atau seorang penyanyi rekaman. Pasti lain. Jadi ada tiga kategori ya berarti. Seorang penyanyi entertainment, seorang penyanyi recording, dan seorang penyanyi festival. Nah ini termasuk yang mana rekan-rekan Overtune? Kalau ikut di Overtune Music and Vocal Course biasanya saya mengarahkan. Biasanya kita mengarahkan dalam arti saudara ini ke sini arahnya, ke sini arahnya, ke sini. Oke, kalau Anda memilih tiga-tiganya bisa aja, tapi nantinya bakalan tidak untuk recording ini agak susah. Kalau seorang entertain bisa festival, pasti bisa itu. Atau seorang recording bisa juga festival, itu otomatis. Yang penting festival ini sangat-sangat harus wajib menguasai beberapa teknik yang benar-benar itu untuk festival. Nah, seorang penyanyi recording yaitu pertahankan karakter, belajar untuk mempertahankan karakter, itu yang paling penting. Jadilah diri saya, jadilah diri Anda, gitu loh. Seorang entertainment karena dia menghibur berarti kan otomatis beberapa macam genre musik, beberapa macam lagu, beberapa macam karakter vokal yang harus dia ikutin. Itu bagus banget itu. Seorang entertainment harus begitu. Gitu. Jadi untuk menarik perhatian, untuk menarik banyak fansnya, ya seorang entertain begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seorang hasil dari recording dia kalau sudah booming, sudah terkenal, dia jadi entertainment. Tapi tetap karakter dia harus, karena sudah terbentuk, dia pasti begitu. Jadi seorang entertainment pun dia pasti itulah dia, gitu loh.
ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh rekan-rekan sobat-sobat Overtune. Jadi ada 3 kategori yang menjadi seorang vokalis. Jadi kalau untuk ikut digabung di Overtune, nanti kita akan arahkan kemana arahnya. Pilihan ada 3, bisa 1, 2, 3, bisa semuanya atau salah satu. Itu tergantung minat sobat-sobat Overtune. Yang jelas saya sudah jelaskan ini bagaimana seorang entertainment, penyanyi entertainment bagaimana, seorang penyanyi festival bagaimana, seorang penyanyi rekaman bagaimana. Itu saya sudah jelaskan. Oke, selanjutnya bagaimana sih perbedaan antara belajar nyanyi dengan belajar vokal? Itu pasti ada perbedaan. Jadi begini, rekan-rekan sobat Overtune, kalau kita datang ke suatu tempat kursus musik ataupun kursus vokal, itu saya pengen ada yang istilahnya ada istilah, saya pengen belajar nyanyi dong. Oke. Kalau belajar nyanyi itu dari satu lagu, dari awal intro masuk lagu, interlude sampai ending itu hafal pasti itu diajari satu buah lagu, itu belajar nyanyi. Atau belajar sendiri juga di kamar, di rumah belajar dengerin pakai headphone sampai hafal, sampai benar nyanyinya dalam satu komposisi lagu. Itu belajar nyanyi, atau kita belajar di karaoke nyanyi. Nah, perbedaannya dengan belajar vokal adalah belajar bagaimana cara teknik, baik itu teknik bernyanyi, teknik berbicara, teknik menjadi seorang pemain presenter atau MC atau penyiar atau bahkan seorang aktor. Itu perbedaannya antara belajar nyanyi dengan belajar vokal. Jadi itu yang harus difahami. Jadi kadang-kadang yang datang ke tempat saya, terutama ke Overtune ini juga ada sedikit istilahnya yang harus saya jelaskan. Karena kalau belajar nyanyi, yuk kita belajar satu komposisi lagu dari awal sampai akhir sampai bisa nyanyi, diiringi udah nyanyi gitu loh. Nah, tapi di Overtune, tempat kursus Overtune ini adalah khusus untuk belajar olah vokal, bagaimana bernyanyi dengan enak, dengan tekniknya dari dasar, intermediate sampai advance. Nah, itu perbedaannya antara belajar bernyanyi dengan belajar vokal. Itu ada beda, terutama berbeda. Karena kalau bernyanyi itu dekomposisi satu lagu, kalau belajar vokal itu belajar teknik vokal, baik untuk nyanyi, baik untuk presenter, untuk MC atau seorang aktor. Jadi itu perbedaannya. Makanya lebih baik, ini saran-saran dari kita belajar nyanyi dengan belajar teknik vokalnya. Jadi belajar teknik vokalnya yang paling penting. Kalau sudah teknik vokalnya dipelajari, bernyanyinya bakal ringan, bakal enak, bakalan nyaman. Itu yang tujuan yang utama. Kalau belajar nyanyiannya bisa di mana aja. Oke, itulah perbedaannya. Itu tergantung pilihan sobat-sobat Overtune. Mau belajar nyanyi datang ke Overtune atau mau belajar olah vokal untuk bernyanyi, ya silakan. Itu pilihannya ada di sobat-sobat Overtune. Hanya saya menjelaskan ini supaya tidak terjadi kerancuan di antara sobat-sobat Overtune. Ini saya belajar nyanyi apa belajar olah vokal untuk bernyanyi. Oke, itu kesempatan kali ini dari Waun Katamsi dicukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau masih ragu dengan apa yang saya bicarakan kali ini, silakan di kolom komentar. Tapi jangan lupa like and subscribe di channelnya Overtune Music and Vocal Course ya. Tingkatkan kreatifmu di sini. Sampai jumpa lagi dengan tutorial yang lain. Oke, salam sehat.